Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandra Dimas Tumawan Putra, biasa dipanggil Dimas. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema manajemen SDM, motivasi dan kepuasan kerja bersama rekan saya yaitu Muhammad Nurzaki Winarozak. Pertama, kita akan membahas tentang manajemen SDM. Sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut SDM memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan suatu organisasi. Manajemen SDM memiliki tanggung jawab serta untuk mengelola hubungan, peran, dan kinerja tenaga kerja dengan efektif dan efisien, serta berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Beberapa konsep terkait manajemen SDM yang dapat diidentifikasi melibatkan aspek perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian nilai-nilai yang dimiliki oleh tenaga kerja. Hasibuan dalam Masburi pada tahun 2023 mendefinisikan manajemen SDM sebagai kombinasi ilmu dan seni yang mengelola terkaitan dan peran tenaga kerja agar berjalan efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi pada tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yaitu kita langsung masuk ke tujuan manajemen SDM. Yang pertama, apa itu tujuan manajemen SDM? Yang pertama, memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, jumlahnya, keterampilannya, dan kompetensinya. Yang kedua, mengembangkan karyawan agar lebih produktif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Yang keempat, membangun hubungan tenaga kerja yang sehat. Setelah itu kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen SDM. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan melibatkan identifikasi nilai-nilai inti yang dibutuhkan perusahaan dan bagaimana nilai-nilai ini harus dimiliki oleh tenaga kerja. Contohnya, menetapkan nilai seperti integritas, kerjasama tim, inovasi, dan tanggung jawab sebagai budaya organisasi. Yang kedua, peorganisasian. Peorganisasian bertujuan menyusun struktur dan sistem kerja mendukung pembentukan dan penerapan nilai-nilai tersebut, seperti membentuk tim atau unit khusus untuk mengembangkan budaya kerja. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan dilakukan melalui kepemimpinan dan komunikasi untuk mendorong tenaga kerja mempraktikkan nilai-nilai organisasinya. Contohnya, pemimpin memberikan contoh nyata penerapan nilai-nilai dalam bekerja kepada karyawannya. Yang keempat, pengendalian nilai-nilai. Pengendalian memastikan bahwa tenaga kerja terus menerapkan nilai-nilai organisasi secara konsisten melalui evaluasi kinerja berdasarkan indikator nilai-nilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi atau dunia kerja, motivasi merupakan kekuatan psikologis yang mendorong karyawan untuk bekerja secara efektif dan produktif guna mencapai sasaran perusahaan. Motivasi sangat penting karena dapat menentukan sikap, semangat, dan kinerja individu dalam melaksanakan tugasnya. Melalui motivasi, seseorang terdorong untuk mengarahkan keseluruhan kemampuan dan potensinya dalam menjalankan tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan, serta berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Motivasi berkaitan dengan kebutuhan individu seperti fisik, sosial, emosional, dan lain-lain, dorongan internal untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tujuan yang ingin dicapai sebagai pemenuhan kebutuhan. Menurut para ahli tentang motivasi, diantaranya Hasibuan tahun 2003, motivasi berasal dari kata Latin, movere, yang berarti dorongan atau gerakan. Kalau dari G.R. Terry, motivasi adalah keinginan dalam diri individu untuk melakukan tindakan. Dari Robbins pada tahun 2006, motivasi adalah proses untuk menentukan identitas, arah, dan ketekunan individu dalam mencapai tujuan. Motivasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi dinamika individu. Motivasi adalah proses positif untuk menggerakkan dan mengerahkan potensi sumber daya manusia agar dapat berkontribusi secara maksimal. Yang kedua, dari segi statis. Motivasi dipandang sebagai kebutuhan yang menjadi pemicu serta penggerak seseorang menuju tujuan tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Deandra Dimas. Untuk poin ketiga, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja, dan kekerabatan dengan rekan kerja. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh seseorang pekerja, di mana mereka sanggup berinteraksi dengan lingkungan kerjanya sehingga pekerjaan sanggup dilaksanakan dengan baik dan sesuai
dengan tujuan perusahaan. Menurut Handoko 2193, kepuasan kerja atau job satisfaction yakni keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, bagaimana para pekerja memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Banyak faktor yang sanggup menjadi penentu bagi kepuasan pegawai. Salah satunya yakni pekerjaan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada beberapa faktor yakni hubungan sosial, hubungan antar karyawan dan antara karyawan dengan atasan. Untuk yang kedua, kompensasi itu gaji, tunjangan, dan insentif yang diterima. Yang ketiga, peluang pengembangan, kesempatan untuk naik jabatan, pelatihan, dan pengembangan diri. Yang keempat, jenis pekerjaan. Seberapa bermakna dan menarik pekerjaan yang dilakukan. 5. Suasana dan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung secara fisik maupun psikologis sangat penting. Ini mencakup hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan suasana umum kantor, seperti kebersihan, pencahayaan, suhu, dan sebagainya. Untuk yang keenam, sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh. Pemimpin yang terbuka, partisipatif, dan adil akan menciptakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan. Sebaliknya, kepemimpinan otoriter atau tidak peduli dapat menimbulkan ketidakpuasan. Aspek-aspek kepuasan kerja. Untuk yang pertama, aspek psikologis yang bervariasi dengan kejiwaan, minat, ketentraman kerja, dan sikap kerja, talenta dan keterampilan dari karyawan. Untuk yang kedua, aspek sosial bervariasi dengan interaksi sosial, baik antar sesama karyawan maupun antar karyawan yang berbeda jenis kerja, serta kekerabatan dengan anggota keluarga. Aspek fisik berhubungan dengan kondisi tubuhnya, meliputi juga jenis pekerjaannya, pengaturan kerja, pengaturan waktu istirahat, dan keadaan ruangan, kondisi kesehatan, dan umur. Untuk yang keempat, yang terakhir, aspek finansial berafiliasi dengan jaminan dan kesejahteraan yang meliputi sistem besar gaji, jaminan sosial, tunjangan fasilitas, dan promosi. Untuk dampak-dampak kepuasan kerja, untuk dampak positifnya itu meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan kreativitas. Dan untuk dampak negatifnya, jika tidak puas meningkatkan turnover, absen, konflik kerja, dan penurunan performa. Untuk kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia merupakan proses strategis dalam mengelola tenaga kerja agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi utama manajemen SDM meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, pengelolaan kinerja, dan pemeliharaan tenaga kerja. Motivasi kerja adalah dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan keterlibatan karyawan. Motivasi dapat berasal dari faktor intrinsik seperti pencapaian dan tanggung jawab, maupun ekstrinsik seperti gaji dan penghargaan. Kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kompensasi yang adil, lingkungan kerja yang kondusif, gaya kepemimpinan, serta kesesuaian antar pekerjaan dan keahlian. Kepuasan kerja yang tinggi kontribusi pada peningkatan kerja, loyalitas, dan pengurangan tingkat turnover. Secara keseluruhan, sinergi antara manajemen SDM yang efektif, pemberian motivasi yang tepat, dan terciptanya kepuasan kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sekian presentasi dari kami dan terima kasih. Sampai jumpa di channel selanjutnya.